Bukanlah serpihan batu bertumpuk tanpa jiwa. Aku terlahir dari visi suci dinasti Sanjaya. Ragaku menjulang tinggi dan berdiri kokoh mencengkram bumi di tengah tanah Jawa, bertahtakan sloka dan carita syarat makna. Aku dihadirkan sebagai mahakarya, pusaka Nusantara, puncak pencapaian sejarah peradaban manusia, dan keagunganku disaksikan ratusan parwara. Dari masa ke masa, sebagai tempat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami dalam pembahasan atau penelusuran filosofi sila ketiga. Pada sesi sebelumnya telah kita bahas agak mendalam tentang tokoh Arjuna, di mana kita pelajari tentang Babahanawa Songo, tentang Panah Pasupati, dan tentang Hastabrata. Hastabrata yang mana dalam Kakawin Ramayana dia diturunkan dari Sri Rama kepada Pangeran Bharata, selanjutnya diturunkan dari Arjuna. Yang kita ikuti dari kedua kisah tersebut ada satu benang merah, yaitu Sri Rama, Sri Krishna, dan Arjuna adalah avatar dari Dewa Wisnu. Dan Hastabrata sendiri dalam Kakawin Ramayana adalah pembahasan tentang 8 dewa yang akan dijadikan panutan atau kesetiaan oleh Raden Bharata. Sehingga dari poin ini kami menyimpulkan bahwa sila ketiga adalah mengandung unsur dari Dewa Wisnu. Dalam tradisi atau kepercayaan Hindu, ada dewa-dewa yang menguasai arah-arah tertentu. Maka ketika hal itu kita terapkan dalam sila-sila Pancasila, kami meyakini ada indikasi ke arah tersebut, di mana ketika sila ketiga mengarah kepada Dewa Wisnu, maka kami bertanya-tanya apakah sila-sila yang lain juga mengarah kepada hal yang sama. Sebagai catatan untuk diskusi kali ini tergolong agak sensitif karena menyangkut kepercayaan terhadap kepercayaan dari saudara-saudara kita tertentu, terutama dari umat Hindu. Dan kami tidak berharap pembahasan ini akan memantik semacam pro kontra. Kami membahas hal ini sebatas untuk memperkaya pengetahuan kita tentang Pancasila, yang mana
simbol-simbol Pancasila tersebut ketika kita pelajari akan mengarahkan kepada hal-hal tertentu yang tentunya sangat layak untuk kita diskusikan. Kembali kepada pembahasan, ketika kita membahas sila kedua, maka lambang rantai bulat dan rantai panjang tersebut yang diusulkan oleh Sultan Hamid II itu diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam khazanah yang lain, bulat dan panjang tersebut kami yakin adalah sebuah bentukan dari lingga dan yoni. Sehingga ketika kita bisa menyepakati bahwa bentuk rantai bulat dan rantai persegi tersebut adalah lambang dari lingga dan yoni, maka kita akan bisa segera menyimpulkan bahwa sila kedua adalah tentang Siwa dan saktinya, yaitu Dewi Parwati. Telah kita ulas di sesi sebelumnya tentang Pandawa Lima, maka sila kedua adalah tempatnya Bimo Sino atau Brotosino atau Werkudara. Kalau kita mau berkunjung ke Candi Suko, di mana pengaruh lingga dan yoni yang sangat kuat, yang mana saat ini lingga Candi Suko tersimpan di Museum Nasional, maka kita akan segera memahami bahwa Bimasena itu adalah perwujudan dari Siwa. Sehingga dari segi lambang mengarah kepada lingga yoni atau Siwa dan Parwati, dan dari segi Pandawa Lima, orang kedua yaitu Bimasena juga mengarah kepada Siwa. Sehingga kami menyimpulkan bahwa sila kedua adalah letaknya Siwa dan Parwati. Selanjutnya sila keempat, selanjutnya pada sila keempat kita tidak menemukan yang mengarah kepada dewa yang terindikasikan kepada Dewa Brahma. Akan tetapi dari redaksi sila keempat yang mana di sana terdapat kebijaksanaan, maka kita akan segera tahu bahwa Dewi yang menaungi kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan adalah Dewi Saraswati yang merupakan sakti dari Dewa Brahma. Sehingga sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat apabila kita kaitkan dengan pemahaman di kepercayaan di agama Hindu, yang mana setiap ruang atau setiap arah mata angin ada dewa-dewanya, maka kami meyakini bahwa ketiga sila ini mungkin tempatnya Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma beserta para saktinya, yaitu Dewi Parwati, Dewi Laksmi, dan Dewi Saraswati. Sampai sini, maka kami akan kembali kepada istilah tu yang lain, yaitu tugu. Dalam pembahasan-pembahasan kami mengarah pada tugu atau bangunan, atau tu watu, bangunan yang terbuat dari watu. Maka kita akan segera ingat sebuah candi yang sangat megah, di mana terdapat 3 candi utama, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Di sanalah Candi Prambanan, yang mana dalam prasasti Candi Prambanan tersebut disebut sebagai Siwa Graha. Maka disinilah kami bertanya-tanya, apakah mungkin sila-sila Pancasila mempunyai pola tertentu yang menyerupai pola 3 candi utama di Candi Prambanan, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma? Tentunya untuk didiskusikan, bukan untuk sebagai pro kontra bagi para ahli. Selanjutnya, kembali kepada Pandawa Lima dan sila pertama dan sila ke-5, yang mana Pancasila ini adalah
semacam cokro manggilingan, di mana sila ke-1 dan sila ke-5 akan kembali bersatu. Dalam ketika kita sandingkan dengan Pandowo Limo, maka sila pertama bersandingan dengan Puntadewa dan sila ke-5 adalah Sadewa. Puntadewa, Sadewa masing-masing memiliki unsur kata dewa. Demikian pula maka Pandowo Limo nanti juga semacam siklus atau cokro manggilingan. Nanti akan kita bahas dalam sesi lebih lanjut. Kita dalami pada sila pertama atau Puntadewa. Puntadewa mempunyai pusaka yang sangat terkenal, yaitu pusaka Jamus Kalimo Sodo. Pada versi Sunan Kalijogo, kita ketahui bahwa Jamus Kalimo Sodo adalah 2 kalimat syahadat yang dalam sesi sebelumnya kita bahas merupakan pusaka yang sempat dikuasai oleh Petruk sehingga Petruk menjadi ratu. Barang siapa memahami Jamus Kalimo Sodo, dia akan mulia, tergantung orangnya. Dengan kemuliaannya dimanfaatkan untuk apa? Ke jalan Pandowo Atau ke jalan Petruk. Dalam pemahaman yang lain, Kalimo Sodo berasal dari Kali Maha Usada dan berkaitan dengan Dewi Kali atau Dewi Parwati atau Batari Durga yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Sehingga sila pertama secara pribadi kami menyimpulkan bahwa sila pertama berkaitan dengan Dewi Durga atau Dewi Parwati atau Dewi Kali. Kita mencoba menyandingkan sila kelima dengan orang kelima Pandowo Limo, yaitu Sadewa. Maka kita kembali ke Candi Sukuh, di mana dalam salah satu relief yang sangat terkenal di Candi Sukuh bercerita tentang kisah Sudamala, yaitu kisah tentang ruwatan Betari Durga kembali ke wujud aslinya, yaitu Betari Uma, oleh Sadewa atas bantuan Betara Guru atau Dewa Siwa dan Semar. Sehingga di sila kelima tersebut akan terasa kental sekali unsur dari Betari Durga atau Dewi Uma. Maka seperti yang kami sampaikan di depan bahwa Pancasila serta Pandowo Limo yang merupakan siklus atau cokro manggilingan, Puntadewa dan Sadewa adalah klop. Sila pertama yang mengandung konsep spiritualitas, maka akan klop bertemu dengan sila kelima, yaitu keadilan yang merupakan sisi rasa dan bersifat non-materi. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, sila pertama berkaitan dengan Dewi Parwati atau Dewi Uma atau Betari Durga, dan sila kelima demikian pula berkaitan dengan Dewi Parwati, Betari Durga atau Dewi Uma. Sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat adalah tempatnya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Maka dengan pemahaman seperti ini, maka kami bertanya-tanya, apakah dengan pola seperti itu maka Pancasila bisa disebut sebagai Siwagraha? Orang mengenalku dengan nama Candi Prambanan. Ada juga yang menganggapku sebagai mitos. Namun sejatinya aku adalah Siwa Graha, stana jiwa semesta.
bagimu yang muliakanku. Demikianlah penjabaran dan pendalaman serta pencarian filosofi Pancasila. Bila kembali lagi ke 1 Juni 1945, di antara salah satu prinsip 5 tersebut adalah Pandowo Limo, maka mau tidak mau kita akan bertemu dengan konsep para dewa. Dan inilah ketika kita membeberkan satu persatu, ternyata di situ memang ada Batari Durga, Dewa Siwa, Wisnu, Brahma, dan di sila kelima lakon Sudomolo, Sadewa dalam lakon Sudomolo mengembalikan atau meruat Batari Durga kembali ke wujud aslinya adalah Dewi Uma. Maka kami secara lamat-lamat teringat setidaknya 3 sistem yang pernah berjalan atau dipakai dalam sistem pemerintahan di Nusantara. Yang pertama, sistem atau konsep Rojo Diwo atau Dewa Raja, di mana para raja atau para penguasa di masa Nusantara klasik menasbihkan dirinya sebagai titisan dewa atau avatar dari dewa-dewa tertentu. Misalkan Prabu Erlangga, Prabu Sri Aji Joyoboyo, dan Prabu Dandang Gendis dari Kadiri menasbihkan dirinya sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Sementara di era Singosari dan Majapahit yang terkenal salah satunya Prabu Kertanegara menasbihkan dirinya sebagai titisan Siwa Buddha, dan masih banyak lagi. Era selanjutnya yaitu era Wali Songo, sistemnya berubah dari Dewa Raja menjadi sistem Raja Wali. Sang raja atau para penguasa adalah para wali atau orang terdekat dari Allah yang bertugas untuk membumikan rahmat dan rahimnya untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Sistem Raja Wali ini masih kita jumpai saat ini atau kita warisi dalam bentuk sistem yang namanya wilayah. Ini bisa digali informasinya dari postingan-postingan dari Gus Muwafiq tentang ro'iyah, tentang wali, dan tentang wilayah. Selanjutnya era bergeser dari era para wali, para sunan. Selanjutnya era beralih pada era masa kolonial di mana terjadi perlawanan, maka sudah bukan eranya lagi era Raja Wali, namun demikian bergeser pada era Ratu Adil. Selanjutnya masa kolonial terjadi perlawanan di mana sistem atau konsep yang dipakai sudah bergeser, bukan lagi sebagai raja, sebagai wali, akan tetapi mengusung konsep Ratu Adil. Konsep ini terutama dipakai oleh Pangeran Diponegoro, oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito, dan yang terkenal juga oleh Hos Cokro Aminoto, dan terutama salah satu muridnya adalah beliau Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno. Dan ketiga sistem atau ketiga konsep tersebut saya yakin bersatu dalam Pancasila dan lambangnya yang saat ini dipakai dalam Indonesia modern. Demikianlah ketika kita mendalami filosofi Pancasila yang disandingkan dengan Pandowo Limo, maka mau tidak mau kita akan bertemu dengan konsep para dewa yang
akan menyertai sila-sila Pancasila. Akan tetapi tentu saja hal ini perlu pemikiran lebih lanjut, dan belum tentu yang kami ungkapkan adalah sesuatu yang benar. Perlu kebijakan dari para pemirsa, dan bahkan perlu pemikiran lebih lanjut lagi apakah hal ini bisa diterima. Akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang wajar dan cukup adil, di mana dalam video-video kami sebelumnya kami menggali filosofi Pancasila terhadap kesesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah untuk semua orang, bahwa Pancasila adalah milik seluruh bangsa Indonesia dari semua golongan dan kepercayaan atau penganut dan agama-agama di Indonesia. Sehingga kisah ruwatan baik itu Garudia, Puntadewa kembali kepada Sakdewa, dan kisah Sudamala, semuanya adalah ruwatan, kisah ruwatan, kisah pembebasan. Maka diharapkan dengan mendalami filosofi dan pelajaran dari Pancasila yang lebih dalam lagi, kita bisa meruat diri kita, meruat keluarga kita, bahkan meruat bangsa dan negara kita, sehingga tidak sampai bertemu dengan kisah goro-goro. Demikianlah kiranya untuk diskusi sesi ini atau video ke-13 ini kami cukupkan. Tentu saja perlu kebijakan dari para pemirsa, perlu pemikiran yang lebih lanjut. Belum tentu semua yang kami sampaikan adalah benar adanya. Maka akhirnya dengan ini kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada salahnya. Dan akhirnya kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim.